Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Marisa Mangela. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih untuk pagi ini. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang malam sudah kami nikmati. Pagi ini, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami ingin dibekali oleh bagian firman-Mu. Maka kami mohon, berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu. Demi nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami siap untuk mendengar dan mempelajari serta mempraktekkan bagian firman Tuhan. Amin. Sahabat-sahabat Cakrawala FM yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kembali kita bertemu dalam perenungan Oasis Fajar dengan judul Kekuatan Hidup Orang Percaya. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dalam kitab Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Saudara-saudaraku yang kekasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kuat berarti banyak tenaganya, dayanya banyak, gayanya banyak, mampu mengangkat, tahan, tidak mudah putus ataupun rusak, tidak mudah goyah, teguh, ketat, yang dimaksudkan dengan ketat pertahanannya, tahan menderita, kencang, berat tekanannya, keras, erat, mampu, dan penuh kuasa, mempunyai keunggulan, daya ledak yang kuat, dan pastinya tidak seorang pun yang tidak merindukan untuk menjadi kuat, bukan? Sahabat-sahabat Cakrawala, kekuatan yang dimaksudkan ini adalah kekuatan yang mampu menghadapi hidup sepahit apapun. Tidak mudah putus asa, tidak dapat dipengaruhi oleh orang-orang lain karena teguh pada panggilannya. Bertahan meskipun tekanan-tekanan banyak dihadapi. Tahan menderita dalam lingkungan keadaan dimanapun ia berada. Mampu dan berkuasa untuk melakukan sesuatu, memiliki kecakapan, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan sebuah trik, cara agar kita dapat menjadi orang-orang yang kuat, jemaat-jemaat Tuhan yang kuat, orang-orang yang dapat bertahan. Karena itu saudaraku yang kekasih, ada beberapa hal yang kita harus miliki sebagai seorang yang memiliki kekuatan hidup orang percaya. Bagian yang pertama adalah nantikanlah Tuhan. Mazmur 37 ayat 34 berkata, "Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau
untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi tentang kisah burung Raja Wali. Tahukah Anda bahwa burung Raja Wali adalah burung yang paling panjang usianya? Seekor burung Raja Wali bisa mencapai umur hingga 70 tahun. Tapi untuk mencapai umur tersebut adalah sebuah pilihan bagi seekor Raja Wali. Apakah dia ingin hidup sampai 70 tahun atau hanya sampai 40 tahun? Ketika burung Raja Wali mencapai umur 40 tahun, maka untuk dapat hidup lebih panjang 30 tahun lagi, dia harus melewati sebuah transformasi tubuh yang sangat menyakitkan. Dan pada saat inilah seekor Raja Wali harus menentukan pilihannya. Apakah ia akan melewati transformasi yang menyakitkan itu, atau melewati sisa hidup yang tidak menyakitkan namun singkat menuju kematian? Pada umur 40 tahun, paruh Raja Wali sudah sangat bengkok dan panjang sehingga mencapai lehernya, sehingga ia akan kesulitan untuk memakan makanannya. Dan cakar-cakarnya juga sudah tidak tajam. Selain itu, bulu-bulu pada sayapnya sudah sangat tebal sehingga ia sulit untuk dapat terbang tinggi. Bila seekor Raja Wali memutuskan untuk melewati transformasi tubuh yang menyakitkan tersebut, maka ia harus terbang mencari pegunungan yang tinggi, kemudian membangun sarang di puncak gunung-gunung tersebut. Kemudian dia akan mematuk-matuk paruhnya pada bebatuan yang ada, sehingga paruhnya terlepas dari tubuhnya. Setelah beberapa lama paruhnya akan tumbuh. Dan dengan paruh yang tumbuh, paruh yang baru itu, ia akan kembali mencabut kuku-kukunya satu persatu dan menunggu hingga tubuh kuku baru yang lebih tajam. Dan ketika kuku-kuku itu telah tumbuh dengan baik, maka ia akan mencabut bulu-bulu sayapnya hingga rontok semua dan menunggu bulu-bulu baru tumbuh pada sayapnya. Dan ketika semua itu telah dilewati, Raja Wali itu dapat terbang kembali, terbang setinggi yang ia mau, menjalani kehidupan normalnya. Begitulah transformasi yang menyakitkan yang harus dilewati oleh seekor Raja Wali selama kurang lebih setengah tahun. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kebiasaan-kebiasaan manusia adalah mencoba dulu. Kalau nanti sudah terbentur, baru sibuk cari solusi. Solusi-solusi yang dapat menolongnya. Solusi yang kesekian kadangkala banyak kita menempatkan Tuhan di solusi terakhir. Sudah kesana kesini, sudah dapat benturan, baru cari Tuhan. Nantikanlah Tuhan sebagai kekuatan kita. Seperti pada burung Raja Wali tadi, betapa ia melewati jalan-jalan yang sulit, betapa ia harus mengalami penderitaan, dan dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan penantiannya, sehingga apa yang indah yang akan ia terima. Sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara dan saya juga dikehendaki untuk menanti-nantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, sebagian orang menafsirkan atau menginterpretasikan adalah menunggu. Memang
Secara harafiat atau tertulis, menantikan ini menunggu. Tapi Alkitab tidak mengajarkan kepada kita untuk selalu menunggu dalam arti menyerahkan, tidak berbuat apa-apa. Seperti para pengendara yang akan menuju ke suatu tempat. Apabila ia hanya menantikan, berharap, maka dia tidak akan sampai ke tempat tujuan. Oleh sebab itu, menantikan berarti berharap dalam kepercayaan sepenuhnya kepada Kristus sebagai sumber segala hal yang kita perlukan dan kita berbuat di dalamnya. Lihat kepada ilustrasi burung Raja Wali tadi. Ia berharap, menunggu, menanti-nanti dari penderitaan yang ia alami untuk diubahkan menjadi sukacitanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan yang akan berbuat bagi kita. Menanti-nantikan Tuhan yang melakukan kehendaknya bagi kita. Menanti-nantikan Tuhan untuk mengubahkan hidup kita masing-masing. Sehingga hidup saudara dan saya akan semakin hari semakin mempermuliakan namanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, menanti-nantikan Tuhan untuk mendapat kekuatan baru. Itu berarti, saudaraku yang kekasih, bukan mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan yang berbuat bagi kita. Kemudian bagian yang kedua adalah berani menghadapi kenyataan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada bagian pembacaan firman Tuhan melalui Yesaya 40 ayat 31 dan bagian yang B berkata demikian, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Naik terbang. Ini bukan hal yang mudah, saudaraku yang kekasih. Naik terbang bukan hal yang gampang. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mengalami keadaan sama seperti burung Raja Wali yang dapat naik terbang. Karena kekuatan sayapnya, kekuatan sayap ada padanya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, berani menghadapi kenyataan berarti percaya diri. Sama seperti Musa yang sempat tidak percaya akan dirinya. Sehingga seperti dalam Keluaran 4 ayat 1 berkata, lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Sebuah pernyataan ketidakpercayaan dirinya bahwa ia sebenarnya sanggup untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan baginya. Atau seperti Daud yang percaya diri. Daud yang memiliki kekuatan seperti yang tercatat dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dua bagian ini menunjukkan kepada saudara dan saya betapa kekuatan itu dibutuhkan. Berani menghadapi kenyataan itu harus menjadi bagian kita. Sepahit apapun perjalanan hidup kita, mari kita berani menghadapi kenyataan. Sebab kita tahu seperti burung Raja Wali yang akan naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya,
maka saudara dan saya akan memilikinya. Sebab burung Raja Wali dalam ilustrasi tadi menunjukkan kepada saudara betapa tantangan yang begitu besar datang dalam hidup kita. Tetapi kekuatan kita taruh pada Yesus, maka semuanya akan terselesaikan. Dari kedua orang tadi, Musa dan Daud, siapakah yang saudara pilih? Musa yang tidak percaya dirinya bahwa dia sanggup melakukan tugas mulia itu karena Tuhan ada bersama dia, atau Daud yang terlihat kecil, bahkan sangat kecil dibandingkan dengan Goliat yang bertubuh besar bagai raksasa, tetapi memiliki kepercayaan diri bahwa ia sanggup melakukan tugasnya oleh karena Allah ada di pihaknya. Pasti saudara dan saya juga menghendaki kita semua memiliki kepercayaan diri yang tinggi, berani menghadapi kenyataan yang ada. Bukankah kita diciptakan segambar dengan Allah? Itu berarti kekuatan Allah ada pada kita semua. Karena itu hadapilah hidup ini, kesulitan-kesulitan yang datang, apalagi keadaan sekeliling kita, dengan tetap memiliki kekuatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang ketiga adalah berani bertindak. Bagian ketiga ini terlihat luar biasa. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengapa demikian? Jika kita lebih memperhatikan kalimat di atas, maka kita akan mendapati bahwa saudara dan saya memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki kesanggupan untuk berlari dan berlari, terus berlari, terus berjalan dalam menghadapi keadaan-keadaan dunia ini. Berjalan dan berlari merupakan tindakan yang harus saudara dan saya lakukan dalam menghadapi kerasnya hidup ini. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, ada harga yang harus kita beri, yakni berlari dan berjalan terus. Namun jangan pesimis dalam berlari atau berjalan. Sebab Yesaya 43 ayat 1b dan 2 dikatakan, "Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau." Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita bertindak, ketahuilah bahwa Allah beserta kita. Kekuatan hidup orang-orang percaya terletak pada seberapa mampu kita menantikan Tuhan dalam percaya diri yang berani bertindak. Amin. Demikian bagian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Mayor Marisa Mangela, pemimpin pelayanan wanita Divisi Kulawi. Sahabat Cakrawala, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah diberitakan hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami sekalian. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini boleh terus menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk semua sahabat Cakrawala di mana saja berada, baik yang mendengarkan siaran kami melalui gelombang 89,2 FM atau sahabat Cakrawala yang juga mendengarkan melalui siaran streaming, atau mereka juga yang menyaksikan khotbah ini dari YouTube kami.
Kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus bersama-sama dengan sahabat Cakrawala. Ketika hari ini kami akan beraktivitas, kami memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan berlaku atas kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi nama Yesus Tuhan kami yang menyertai kami berdoa. Amin. Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang Tuhan dan berkata bukan itu yang harus kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa engkau berjalan, kepada siapa engkau berharap. Karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang, seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku. Aku akan terbang tinggi dan semakin tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil
bagi Dia. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.